sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya siapa yang hendak berjual beli yang takkan pernah rugi, dan berjualan lawan Tuhan nih kada ada ruginya, nah ada untung. Nah gitu. Nah paling karena untung dulu, untung banget gitu. Jadi kada kisah rugi itu kada ada. Jadi kita berdagang dengan Allah, mau tangi Allah, ya tidak. Bila kita mau tangi Allah, Allah akan balas berlipat kan? Nah, itu juga kita jual beli. Cuman jual belinya itu kada kita nangkai jual beli nangkai makhluk. Nah, kamu jualin inilah kamu hari kada. Tapi kita berjual belinya itu yaitu dengan kita yaitu beramal soleh. Nah, lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang jual beli takkan pernah rugi itu pertama yaitu ujar Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca kitab Allah. Kita pahami di situ ya, artinya yatluna kitaballah berarti membaca Al-Qur'an. Tapi kira-kira awalah kalau kita membaca Al-Qur'an kada belajar, kada bisa, mesti belajar. Maka oleh sebab itu belajar yang paling utama dipelajari yaitu adalah Al-Qur'an. Belajar dulu, kita kada bisa baca dulu, belajar membaca. Mana ada apa-apa jangan kayak orang bahari A di atas A di bawah E, A pada depan O, A, E, O, dan kada ada lagi mau ini dulu lagi ketinggalan. Sudah ya kalau ada apa-apa mun asa kita kerjaan kita biarkan kada bisa baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam kubur ditakoni waman imamuka, siapa imammu? Ada kawat dan menyebutkan imamku nang masjid Nurul Iman do kawat jatuh malaikat ya. Jawabannya ada Al-Qur'anu imam. Tapi mun kada kawat membaca, kawalah kita menjawab. Karena setiap daripada amal yang kita perbuat ketika dihadapkan dengan malaikat munkar dan nakir, maka dia akan menyerupa sosok makhluk yang mulia dan dia akan menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar nakir itu. Makanya ada kisah tetangga meninggal. Jadi tetangga yang meninggal itu, tetangga ini yang meninggal itu, nang tetangga sebelah memimpinya. Kayak apa aja? Artinya pian di dalam kubur. Pian ini kan kurang ketujuh berselawat kalau aja. Jadi hujan nang tetangga tadi tu, nyaman je dalam kubur tadi. Pas datang malaikat tadi, tiba-tiba datang seorang pemuda tampan luar biasa. Kemudian dia menjawabkan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Banyak ada berdiam dulu tuang jawab. Jadi ujar nang tadi betuntong malaikat berikan, kamu siapa? Aku salawat yang Allah bentukkan seumpama makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Amunnya Al-Qur'an bang itu juga. Jadi Syekh Ali Jabir zin berkisah adalah ada orang jadi takut lawan aku. Wahai Syekh, ulun melewati kuburan orang tua itu semerbak harum wangi luar biasa. Jadi hujan apa kira-kira jadi sampai wangi itu? Kira-kira mama ikam itu atau orang tua ikam itu amalannya membaca Al-Qur'an. Sudah aja sini mau takut tadi. Malam hari kuguring ya sini. Imbahnya teguring, tak mimpi uji sini. Mati di dalam kubur aku begana. Kemudian datang malaikatnya dan tiba-tiba ujar sini. Keluar kukus di hadapanku, warna hijau kukusnya. Nah, warna hijau, kemudian harum luar biasa. Kemudian kutakuni, siapa ikam di sini? Namanya hujannya aku surah Tabarok di sini. Membantu terbangun aku sini
langsung kenapa? Aku belum baca tabarak di sekali. Jadi Al-Quran kita baca akan membela kita nantinya di dalam kubur. Makanya dalam doanya tuh, ya Allah jadikanlah Nabi jadikanlah Al-Quran itu sebagai memberikan syafaat kepada kami. Kita lah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-lail wa ana waj'al hujjatan ya rabbal alamin waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah jadikan Al-Quran ini penghujah bagi kami nantinya, pembela bagi kami nantinya pada ketika ada di dalam kubur dan di hari kiamat. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Al-Qur'an itu akan berikan syafaat bagi orang yang bacanya. Jadi oleh sebab itu kita ini sempat-sempatakan baca Al-Quran, walaupun seayat dua ayat kira Bapak. Minta mbah ya, tuntung sembahyang zuhur boleh ke rumah ambil Al-Quran, maka Al-Quran tinggi ya, di atasnya mulia Pak. Ambil mbahnya tuntung tadi ambil duduk satu makom baca sidin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Laos ambil baca. Nggak penting tak baca. Ini nang bacanya tuh nang ada. Nah jadi oleh sebab itu sempat tekan. Kalau kada kita sempat tekan, kada bakal sempat. Kayak apa aja? Jangan yang ujar siapa? Zaid Akbar itu jadi bilanya kada kita paksakan, kada bakal bisa. Harus kita paksakan. Makanya si babe sama behekal kan. Jadi itu ujar beliau itu jadi ada doanya tuh. Itu supaya rajin. Itu. Nah, hafal jadi iringnya aku jadi baca. Soalnya apa doanya? Allahumma paksa jangan itu. Membangun kalau dipaksa ada kawan ada bakal paksa. Harus dipaksa. Nah, ini tadi. Itu adalah satu yang pertama yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan kita itu kada bisa Quran, jangan kita kada bisa baca Al-Quran. Entahlah sedih benar mun kita tuh ada di orang Islam bisi Quran kada ada. Entah. Nah jangankan Al-Quran, Yasinnya ada juga. Imbahnya meninggal kematian, abut mencari mana Yasinnya. Imbah dibuka harum duduman laundry mian hipam. Mana sebenarnya ini? Nah harus kita umat Islam rajin membaca Al-Quran. Namun kada kita siapa lagi yang bacanya? Nah, jadi oleh sebab itu Al-Quran jaga orang bahari itu baca Al-Quran. Ya, bila kamu belajar baca Al-Quran, Al-Quran tuh kena jadi kapal. Itu. Ya lah, masih ingat aja tuh buan pian ya lah. Nah, bila alifan itu jadi jukung, nah itu, nang tertunjuknya itu jadi ke kayunya, ya kita. Tapi belum nggak tahu di mana kan itu dapatnya. Nang ada itu di dalam hadis Al-Quran itu akan menjadi kapal itu dia. Cuman karenanya alifan boleh dukung jangan. Jadi artinya syafi'at li ashabi, dia akan berikan syafaat bagi pembacanya. Jadi jangan kada kita baca Al-Quran biar seayat dua ayat kita baca. Nah kadang awal saja seayat dua ayat ya, sejus dua juz barang. Tidak bagus benar kita. Tidak bahaya. Kita ini mencari obat ke sana kamari. Al-Quran badaan kada dibaca. Pada Al-Quran itu alaikum disyifa'ain, daklah ujar Nabi kalian itu dengan dua obat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah madu. Entah, madu lain bermadu lain, itu makin sakit itu. Entah, madu. Cuman bilanya kita baca Quran, nah itu dilajari, ada orang belajar itu niatakan ya Allah ulul memintana daripada keutamaan Al-Quran
yang mana Al-Quran itu menjadi obat. Kayak itu minum madu. Minum madu itu kayak itu ya Allah, nah ulun minta daripada madu ini khasiatnya yaitu bisa menyembuhkan penyakit. Karena bapak minum madu itu sebotol itu bagus. Panas ya. Memang kita tuh kan minum madu sebenarnya nih. Kita ini kadang-kadang minum benyu campur madu. Nah itu nang lambat nih tuh. Larang bang sadai madu jangan itu bang masalahnya juga. Jadi berimit benar. Madu itu sebotol setahun gak habis. Sekali minum sesindok kita. Minum madu itu penyakit sedikit. Nah supaya supaya ini murah aja madu ya. Nah murah aja madu itu. Palingnya 50.000 deh. Entah. Tapi di online bang. Di online apa larang. Untuk asli juga aja ini asli. Entah. Nah tapi yang betakon nukar telok mata pura membayar ini berapa madu sebotol 5.000 ya. Ujar nang betakon tadi pulang 5.000 aja. Yuk tuang jual. Asli aja. Ada pintar ini aja. Mana ada 5.000 madu asli. Dijual. Itu telah. Nah, jadi Al-Quran satu. Nah kedua apa? Wa aqamus shalah, ujar Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan sembahyang ini kenapa ditinggal? Lah, jangan nggak meninggal sembahyang. Bila orang menyia-nyiakan sembahyang mengucap dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Jadi bila orang tuh menyia-nyiakan sembahyang, hidupnya tersia-sia. Sugih beristirahat harta banyak, tapi kada pernah merasa cukup, merasa nyaman, merasa tentram. Kenapa? Kada sembahyang. Jadi sembahyang ini menjadikan keberkahan bagi seorang di dalam hidupnya. Karena nangaran kita hidup ini perlu ada nangarannya servis sehari 5 kali. Kayak kita nukar mobil juga tuh. Betul. Karena ada tuh batas waktu sekian harus masuk servis ya. Nah, dan Allah mengadakan servisnya nang sembahyang sehari 5 kali. Makanya tuh nang bagus lagi sembahyang tuh berjamaah. Betul. Karena menurut penelitian orang ahli ilmiah ini, bilanya berjamaah itu berkumpul, bilanya berkumpul itu bersampuk bahu pada bahu, nah itu masalah beban-beban itu hilang. Cuman kita ini kadang-kadang masih aja bang, nang kayak orang tuh sejadah bergenalan. Nah itu, lalu bila sejadah bergenalan kita tersampuk, lalu bila kita tersampuk, kenapa? Syaitan berada di sela-sela itu sajadah kada bersampuk, ada yang tersalah juga. Nang bersampuk tuh betisnya. Lalu aja tinjak betis kawan. Entah. Berangkang itu. Itu kada lagi setan di sela-sela ingkang liwatnya. Entah. Nah jadi sekedar kita berdiri itu sekilan cukup itu jaraknya itu. Kemudian yang penting dalam riwayat wahadu bainal manakibain, yaitu ada pintangan di antara dua bahu ya kan. Tapi alhamdulillah juga kurang sudah. Kenapa? Ya sejadahnya halus ini kurang ketujuh nang bawa nak halus ini bagus. Nah jadi ada sok kosong isi. Apalagi mana kita sembahyang nih kadang-kadang sorangan zuhur nang asalnya 4 bisa 3 mungkin ada 5. Gitu. Tapi mau jamaah insyaallah ada. Kita umpamanya kada ingat imam kada ingat makmum ingat. Sama-sama ingat. Mengatakan asal yatluna kitabullah aja, artinya orang tuh belajar aja. Amun belajar aja, bilanya kada ingat, nah bujur gitu. Yang mun kada belajar sembahyang pulang kada bujur banyak. Ya tadi sembahyang, mun imam nih kada ingat, cuman kada belajar. Lihat tadi 3K 4 ya. Kalau maling naik ke belakang, cukup penjaga kita aja. Nah itu tuh. Nang makmum nih jok bener pulang belajar kada juga. Itu pas saja jaman. Nang seekong bepandir betal. Dihiga jok bener pulang kenapa aja? Alhamdulillah aku dapat bepandir ya sama. Makanya ya teluna kita Allah itu penting. Bukan hanya sekedar makna membaca Al-Quran, tapi juga belajar. Sehingga sembahyang kita tuh wujud. Nah, jadi sembahyang ini adalah pintu rezeki yang paling benar diantaranya. Itu sembahyang, apalagi kalau kita sembahyang berjamaah.
berjamaah. Jadi sembahyang jangan kita sia-siakan. Jadi kita nih alhamdulillah, artinya bila diberi Allah Ta'ala umur, kau melaksanakan ibadah sembahyang wabil khusus tepat waktu. Nah, aja ya, nah amalkan hadisnya ya Nabi, siapa yang dia itu sembahyang 40 hari lah berjamaah, tidak lepas daripada takbiratul ihramnya imam, Allah bebaskan daripada yaitu adalah sifat munafik dan daripada api neraka. Mun kawa menggawi itu sampai 40 tuh kada masbuk, kada tertinggal tu imam, berubah hidup tak. Itu menang ini tadi ya tadi tuh harus ada kesungguhan. Makanya itu pulang kayak apa aja nang lain aja supaya namun hendak nang lain bermodal apa pulang ke Makkah Madinah. Amun di Madinah ngarannya arba'in itu ya. Tapi itu kadang-kadang arba'in itu ada aja sembahyang di hotel, ada tolak sing larangan sembahyang di hotel, mau ada bawa ini aja. Jadi mun kita di Madinah itu perhatikan yaitu sembahyang berjamaah. Mun sudah terperhatikan juga umpamanya kada kawa juga, nah itu sudah takdir kada kawa. Nah jadi itu akan membawa perubahan. Maka ada dalam satu pepatah, awwalu najahatika fi hayatik salatu. Awal-awal keberhasilan dalam dalam hidupmu itu adalah sembahyang. Bilanya kau memperhatikan sembahyang, berarti itulah awal keberhasilan dalam hidup. Lalu kedua, yang ketiga apa ajar Allah Ta'ala, yaitu anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah ini ngarannya hablum minan nas, dan berimpak, bersedekah, baik nang secara sir ataupun secara nampak. Ini amalan sugih. Bila orang kawa tuh bersedekah, sugih itu orang tuh. Itu aja. Kalau salah ngalih-ngalih, menang bacaan, oh baca aja terus bersimpak ada juga. Parah dah. Lagi menang seumpamanya sudah giliran sumbangan ustaz aja tinggi aja, ulun mendoakan aja wah itu kayak pengabulan itu doa duit sing banyak berimpak. Kenapa? As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu akan menolak musibah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb, nangaran sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah. As-sadaqatu tudfi'u harral qabri, nangaran sedekah itu akan memadamkan panasnya hawa yang ada di dalam kubur. Kemudian ujar Nabi, sesungguhnya seseorang itu akan bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Dan banyak tuh keutamaan sedekah itu. Dia menompami kita bersedekah sedikit ke bapak yang penting ada dijadikan amalan istiqamah. Kapan ya mengkawa tuh subuh tuh bilanya orang azan atau kita tuh ke masjid bawa duit. Masukkan ke cilingan, jangan dicilingi aja, jangan. Amun kada ka masjid saja, ayo andaki ulah itu kotak di dalam rumah itu kotak wakaf atau amplop ganal, masukkan situ dengan niat sedekah subuh. Karena bila ada orang datang terkumpul di banyak, ada orang keluarga beriakan masjid. Kada mesti juga beriakan masjid kada. Yang penting keluarkan agar orang nang memerlukan atau memang kadang memerlukan daripada keluarga nang datang. Tapi jangan kena merasa banyak duitnya kawan HP puganya itu nabung ngarannya. Jadi insya Allah hidup nyaman. Nah jadi oleh sebab itu 3 macamnya nih. Pertama yatluna kitabullah. Kemudian yang kedua yaitu adalah wa iqamus shalah. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Maka orang ini akan mendapatkan liwafiyahum ujurahum, Allah akan berikan balasan kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, Allah akan tambahkan karunia-Nya kepada orang itu. Ya orang sugih amalannya apa? Pertama baca Quran, kemudian tadi yang kedua yaitu sembahyang, yang ketiga sedekah.
wa yazidahum min fadlih, maka innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun. Berarti diampuni Allah. Kurang kita. Syakur, Allah zat yang Maha berterima kasih. Amunnya orang bersyukur pasti ditambah. Kadang orang yang bersyukur itu tambah. Artinya berkurang tuh kadang. Justru orang yang bersyukur pasti ditambah. Makanya dari kisah orang tuh, orang ini soleh, asalnya hidup biasa aja, nyaman beribadah. Tiba-tiba Allah sugihakan, banyak sugi, lalu merasa ngalih beribadah. Jadi ujar tadi datang guru aja, ulu ini kesusugihan ngalih beribadah. Nah, tapi jarang mah kayak itu adalah. Ini nama ada untung banget kita dapat itu orang kasus. Jadi ujar guru bagi-bagi, sudah bagi-bagi guru aja, makin dibagi makin bertambahnya. Nah itu, kalau kayak itu mau dibuang ada boleh guru aja bayar. Nah itu, kayak apa guru caranya supaya ulu ini nyaman beribadah. Kadang lagi mikirkan hartanya kemana-mana tuh. Jadi ujar guru, kayaknya hikam menjadi. Nah, esok hari Jumat, ya, besar Jumat ya Allah. Nah, esok hari Jumat di sini ikam sembahyang kena duduk di raja. Bila tutup sembahyang Jumat berdiri ikam pukul kepala raja. Bila dipukul kepala raja, ikam tangkap orang. Bila ditangkap orang masuk penjara. Nah, dalam penjara itu nyaman ikam ibadah. Nah, rupanya tujuannya hanya masuk penjara nyaman ibadah. Dasar murid neng ini tadi, dasar digawinya soalnya. Tambah hari Jumat dari itu duduk di raja, tuntung sembayangan berdirinya pukulnya kepala raja, takipai rupiah raja, tangkap oleh pengawal. Sekalinya si raja mengucap, pengawal lapasakan itu. Ujar makan apa raja? Inya telah menyelamatkan aku. Nah, inya menyelamatkan di kopi aku tadi ada kalajengking. Nah, itu. Jadi dengan sebabnya menapak rupiah aku tadi pokok tekipai, maka aku selamat. Oleh karena aku selamat, aku beri hadiah separuh kekayaanku kagantinya. Jangan tambah suki pulang. Ya, tapi jangan coba-coba lah mukul kepala wali kota. Tangkap aku pipi. Entah. Nah, ini jadi kita orang bersyukur. Nah, jadi 3 keamalan adalah pertama dari baca Al-Qur'an. Dia sedikit kan lupa. Kemudian sembahyang diperhatikan. Kemudian yang ketiga sedekah, biar sedikit tapi istiqomah. Apalagi tadi waktunya yang paling bagus di waktu pagi. Karena kenapa ulama madahan waktu pagi? Sebelum bala turun sudah diangkat. Kade jadi tuh, ambung sudah turun kali mau beti. Nah, mengisahkan sedikit sebuting ini sebuting harus nih. Enggak. Jadi ulama luar biasa sih. Sidin ini bila malam sudah sidin siapkan sedekah pagi sini. Tapi sidin tolak ke masjid. Nah, tolak sidin ke masjid, nang disuruh sidin nang bini bagian agar keluarga kita bagian. Hanya itu jadi. Nah, bertahun-tahun mama kan sekalinya satu hari nang bini ini tiba-tiba datang ke masjid. Nah, datang ke masjid ini tadi madahkan nama laki abahnya aja. Kenapa aja sih? Ini datang ke masjid nih. Waktu Isra datang masjid. Anak kita kecelakaan, tangannya patah, tergelincir. Jadi ujar sidin menakuni. Kadang menakuni kenapa ada? Ujar sidin, nang sedekah nang pacang dikeluarkan itu tadi itu sudahlah dibagi. Belum dinamik. Nah, itu tuh di sini. Nah, artinya sempat turun bala. Dan setiap hari lah kita ini diturunkan oleh Allah bala 70 macam bala. Nah, kayak pemangkatnya nih tak, yaitu dengan cara sedekah Nah, sedekah pagi. Biar ang 2000 aja Bapak. Itu atau 1000 kan berbunyi nyaring namanya. Itu nyaring itu nyaring juga karena ngatuk malaikatnya. Nah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Nah, selamat masuk surga bighairi hisab serta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma htub bis salamata wa sihhata wal afiyata wal ghanimata lana wa ala abidika hujjat wal ghuzat wal zuwar wal musafirin wal muqimin man fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qina wa iyyakum syarral zalimin wal baghin wal hasidin min syarril kaunain wansurna 'alal qaumil kafirin ya mujibas sa'ilin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.